Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Faqala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang sama-sama kita hormati, marilah sama-sama kita aturkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita beribu-ribu macam nikmatnya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia ini. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padanya dan juga kepada keluarganya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah, pada hari kemarin kita membahas tentang sesuatu amalan hati yang mana diberi nama ikhlas. Amalan hati yang diberi nama ikhlas itu adalah sesuatu yang sulit bagi kita seorang manusia yang memiliki nafsu untuk diamalkannya. Karena apa? Karena di dalam lubuk hati seseorang banyak sekali tersimpan misteri itu. Kalau misalkan laut itu dalam, justru hati itu tidak ada yang bisa mengukur kedalaman hati seseorang. Kalau sedalam-dalamnya laut masih bisa diukur, tapi kedalaman hati seseorang tidak bisa diukur oleh siapapun. Dan dijelaskan dari beberapa kitab, di dalam kitab kitab As-Sama Muhammadiyah dan juga kitab lainnya. Di dalam karangan tersebut dijelaskan qala ba'dul ulama rahimahullah, dan berkata sebagian ulama itu, min makaidis syaitani tatrukul amali harfan min ayyakulan nas innahu muwarra'i li anna tahira al-amali min naz'atis syaitan, min naz'atis syaitani bil kullati muta'addar. Nah, ini dari sebagian ulama mengatakan bahwasanya termasuk di antara tipu daya setan adalah seorang yang meninggalkan amal karena takut orang-orang akan berkata sesungguhnya dia sedang pamer. Itu. Hal ini karena membersihkan amal dari bisikan setan itu secara totalitas itu sangatlah sulit. Jadi dikatakan apa? Muta'azzir, sangat sulit. Seandainya kita menunda ibadah sampai mencapai kesempurnaan tanpa gangguan hati di dalam hati kita, niscaya sulit bagi kita untuk menyibukkan diri dengan ibadah, meskipun ibadah itu sekecil atau sangat ringan. Kalau misalkan kita masih menyibukkan diri kita untuk beramal dengan sempurna, kita sholat dengan dengan sangat khusyuk, dengan lillahi ta'ala, pasti kadang-kadang hati kitanya ada sesuatu yang menolak gitu, atau ada satu kebesaran daripada hati diri sendiri. Maka kalau misalnya kita nungguin hati kita ini ikhlas, nungguin amal kita ini sempurna, maka kita tidak akan menyentuh amal-amal kebaikan. Itu. Maka ada beberapa nasihat dari ulama. Nasihatnya itu apa? Ulama menganjurkan kalau misalkan kita memang belum bisa ikhlas, jangan tunggu beramal sampai kita ikhlas. Tapi kata ulama beramal dulu baru menuntut ikhlas pada diri kita. Begitu. Sebagaimana dikatakan wa qala sayyidinal imamu arifu billah Ahmadul Hasan al-Attas radhiyallahu anhu
man qadamal ikhlasu alal amali ma yastaru lahul amal. Ini kata beliau, kata Imam Hasan, barang siapa yang mendahulukan atau menunggu keikhlasan di dalam hatinya sebelum beramal, maka amal itu tidak akan pernah mudah baginya. Begitu. Hendaklah ia mulai beramal, hendaklah ia menuntut dirinya untuk beramal terlebih dahulu, kemudian barulah ia menuntut dirinya untuk ikhlas gitu. Jadi jangan takut kalau kita belum ikhlas itu ya, kalau kita belum bisa menanamkan hati kita sepenuh hati beribadah secara ikhlas, ya udah kita laksanakan dulu ibadahnya. Mulai mungkin kalau kita diwajibkan, padahal ibadah itu wajib kayak sholat gitu, tapi ada juga orang yang takut karena kewajiban tadi sholat yang 5 waktu itu wajib, dia pergi kemana-mana, dia takut ibadah sholatnya itu dikatakan riya sampai dia meninggalkannya, maka itulah keinginan setan yang sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita nunggu sampai benar-benar kita ikhlas, maka sampai kapan tuh kita meninggalkan kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah gitu. Maka sesuatu keikhlasan itu memang pentingnya, memang sangat sulit untuk dilaksanakan, karena keikhlasan tersendiri memang ya jaminan daripada perbuatan sesuatu yang ikhlas lebih lebih afdal dan lebih bernilai dibanding sesuatu amalan ibadah yang banyak namun dilaksanakan dengan secara tidak ikhlas. Waliza taqala ayyu Sulaimanu Dara'i rahimahullahu ta'ala tuba liman sakhat lahu khutuwati wahidat la yuzidu biha illallahi azza wa jal. Ini kata Abu Sulaiman Al-Adrani rahimahullah berkata, beruntunglah bagi orang yang memiliki suatu langkah saja yang benar atau di dalam hatinya itu ikhlas. Di dalam hati dari suatu langkah aja katanya beruntung, yang ia tidak menginginkan dengan langkah itu kecuali Allah azza wa jalla. Dan di antara tanda-tanda ikhlas itu ada beberapa, kata Imam Zunnun Al-Misri rahimahullah. Beliau berkata ada 3 tanda keikhlasan. Yang pertama menganggap sama antara pujian dan cercaan dari orang awam. Itu kalau kita dipuji sama dicerca sama-sama, maksudnya sama-sama untuk introspeksi. Jangan dipuji terbang ya, terus dicaci tumbang gitu. Tapi cacian dan juga pujian dikatakan oleh Imam Zunnun dijadikan keadaannya adalah sama. Cacian atau cercaan itu dijadikan nasihat buat diri dia untuk tetap upgrade, juga termasuk pujian untuk introspeksi lagi. Bener gak sih diri saya kayak gitu? Begitu. Jadi dua-duanya dijadikan setara antara cacian dan juga cercaan. Tapi dari mana? Dari orang yang awam. Kalau misalkan dari mungkin pujian atau cercaan dari orang yang sifatnya ilmunya lebih tinggi di atas kita, atau dari guru kita dan sebagainya, itu bukan berarti itu cercaan yang bisa jadi itu adalah sebuah nasihat yang mana dikatakan seperti luka yang terkena obat itu, maka akan terasa perih. Maka tadi nasihat tadi, sebaik-baiknya nasihat adalah itu yang menggores di hati, yang terkena dampak lah gitu ya oleh pribadi kita sendiri. Wa qala ba'duhul mukhlisin huwa alladhi yuktum hasanatihi kama yaktum sayyatihi. Nah, sebagian ulama berkata
orang yang ikhlas adalah orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana ia menyembunyikan keburukan-keburukannya. Itu. Sebagaimana diri kita merasa terganggu, merasa terrisih jika keburukan kita terlihat orang lain, jika keburukan kita terdengar oleh orang lain, maka tanda-tanda suatu tanda orang yang ikhlas juga merasa demikian. Jika kebaikannya itu diumbarkan, dia merasa risih gitu. Dan yang terakhir ada lagi nih. Qala Sayyidina al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu anha, berkata Imam Haddad, kata beliau tanda yang paling menunjukkan kesempurnaan akal seorang adalah pujian terhadap teman-teman sejawatnya. Itu dari segi akal. Dan tanda yang paling menunjukkan sifat rendah hati adalah kerelaan untuk diakhirkan, diposisikan di belakang. Maksudnya pada suatu tempat yang sebenarnya dia berhak untuk didahulukan. Gitu. Jadi kadang-kadang orang yang ikhlas itu meskipun dirinya mampu, tapi dia nggak mau ibarat kata sok lah itu paling depan gitu, tapi nunggu perintah, tidak mengusungkan dirinya sendiri begitu. Dan tanda yang paling menunjukkan keikhlasannya adalah ketidakpeduliannya terhadap kemarahan makhluk demi membela atau menjalankan kebenaran atau yang hak. Itu yang paling susah. Apalagi kalau tingkatan kita beda, tingkatan kita nggak setara. Maksudnya kayak misalkan kita bawahan, ada atasan yang kurang serap dari segi ajaran dan sebagainya, itu kurang bagi kita untuk menolak. Meskipun itu benar, kadang-kadang kita ke bawah gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan perkara amalan hati yang bernama ikhlas. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.